Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang CPNS dan PPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu pada tanggal 20 September sampai 9 Oktober tahun 2023. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kriterianya, persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan sampai dengan alokasi kebutuhan di setiap daerahnya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, di sini ada tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan ini ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk wilayahnya kalian bisa lihat di layar berikut ya. Nah, untuk jabatan kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi kebutuhannya akan saya bahas di akhir ya. Nah, untuk kriteria pelamar sendiri ini ada dua. Ada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Untuk kebutuhan umum ini merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Nah, untuk kebutuhan khusus ini terdiri dari putra atau putri lulusan terbaik berpredikat cum laude atau dengan pujian, penyandang disabilitas, serta putra atau putri Papua dan Papua Barat ya. Nah, kalian bisa melihat nih untuk kriterianya itu seperti apa sih. Untuk lulusan terbaik itu harus mendapatkan predikat lulusan dengan pujian dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Nah, untuk penyandang disabilitas sendiri ini harus ada dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI atau Polri yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat atau derajat 2. Kemudian ada ini putra-putri Papua Barat dan Papua ya. Ini merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua. Ini bisa salah satu atau keduanya. Dan asli Papua atau Papua Barat dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau kepala suku. Selanjutnya ini adalah persyaratan untuk mengikuti mendaftar CPNS Kemenkumham ya. Harus merupakan warga negara Indonesia. Lalu usianya pada saat mendaftar ini maksimal 35 tahun untuk pelamar jabatan dosen dengan kualifikasi pendidikan S2. Kemudian minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai CPNS, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK, prajurit Tentara Nasional atau TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMD atau BUMN atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, PPPK, prajurit TNI, Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obatan terlarang atau sejenisnya. Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, tidak bertato atau bekas tato atau tindik dan bekas tindik,
Kemudian pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum pada KTP. Selanjutnya untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan jenis kebutuhan khusus putra atau putri Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Papua dan Papua Barat. Untuk tinggi badannya, pelamar jabatan penjaga tahanan ini untuk pria minimal 165 cm, sedangkan wanita ini minimal 160 cm. Pelamar merupakan lulusan, ini ada 3 ya, ada jenis kebutuhan umum, jenis kebutuhan lulusan terbaik, berpredikat cum laude, jenis kebutuhan penyandang disabilitas, dan jenis kebutuhan putra-putri Papua dan Papua Barat. Ini kalian bisa lihat jenis-jenis kebutuhannya. Selanjutnya kita akan membahas tata cara pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya ini bisa dilakukan pada laman https://daftar-sscn.bkn.go.id/akun dengan terlebih dahulu membuat akun disertai dengan mengisi formulir yang disediakan dengan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP atau kartu keluarga atau surat keterangan perekaman EKTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Setelah melakukan pendaftaran dan pembuatan akun, pelamar memperoleh username dan password. Nah, pelamar diwajibkan untuk mengingat username dan password pada akun pendaftaran. Pembuatan akun hanya dilakukan sebanyak 1 kali, jadi kalian harus teliti ya. Selain itu, pelamar hanya dapat melamar 1 instansi dan 1 jenis jabatan kebutuhan ASN. Jika kalian menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan akan dianggap gugur atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ini adalah rencana jadwal pelaksanaan seleksi. Nah, untuk pendaftaran ini dibuka dari tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober. Kemudian pengumumannya ini tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober. Kemudian untuk pengumuman pasca sangga ini pada tanggal 20 sampai 26 Oktober tahun 2023. Kemudian untuk pengumuman jadwal seleksi SKD-nya ini adalah tanggal 3 sampai tanggal 6 November tahun 2023. Dan selanjutnya kita bisa dilihat pada layar ya. Ini adalah jadwal pelaksanaan seleksi sampai dengan kelulusan pasca sangga. Itu pada tanggal 21 Januari sampai dengan 19 Februari tahun 2024. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diinformasikan melalui laman https://casn.kemenkumham.go.id. Selain itu di sini juga kalian bisa melihat tentang persyaratan, dokumen-dokumen yang harus kalian butuhkan. Ini di laman yang telah ditulis ya. Selanjutnya, kita akan melihat alokasi kebutuhan. Ini jabatan dibutuhkan ini ada 2 ya, penjaga tahanan dan asisten ahli atau dosen. Nah, untuk penjaga tahanan ini, kualifikasi pendidikannya adalah SLTA sederajat, sedangkan untuk asisten ahli dosen ini adalah S2. Nah, alokasi kebutuhan ini untuk penjaga tahanan ini ada umum, ini pria sebanyak 941 dan wanita sebanyak 50 orang. Kemudian untuk putra atau putri Papua dan Papua Barat ini memerlukan Papua ini prianya adalah 6 dan Papua Barat ini dibutuhkan pria sebanyak 3 orang. Dengan jumlah kebutuhan seluruhnya adalah 1.000 orang. Dengan wilayah kerjanya ini adalah 33 kantor wilayah. Selanjutnya untuk asisten ahli ini dosen. Untuk umum, kebutuhan umum ini ada 13 orang, lulusan terbaik 1 orang, disabilitas ini 1 orang. Dengan jumlah kebutuhan seluruhnya adalah 15 orang di 1 unit pusat ya.
Selanjutnya kita akan melihat alokasi kebutuhan di setiap daerahnya. Nah, ini ada di 33 wilayah dari Aceh sampai dengan Sumatera Utara. Di sini alokasi kebutuhannya ada pria dan wanita dengan jumlah seluruhnya ini adalah 1.000 orang. Ini bisa dilihat ya pada layar jumlah setiap daerahnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.